Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Jumat berkah. Ya, dan alhamdulillah ini lebih berkah lagi. Kenapa? Karena hari ini adalah Masya Allah podcast pertama saya. Ya, dan hari ini saya sudah mengundang seorang narasumber kita ya di ngobrol pintar seputar bisnis kita di sore ini. Seorang digipreneur ya, yang insya Allah saya kenal betul dengan beliau. Ya, beliau adalah Bapak Amri. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Ya. Halo Jadi, Kak Uci. Halo. Jadi saya panggilnya biar akrab gitu ya. Biar akrab saya sapa dengan Mas Amri. Baik baik. Ya. Saya panggil Kak Uci aja ya. Boleh. Biar Karena nyaman. saya memang selalu dilihat anak-anak saya itu semakin muda setiap harinya. Oke. Nah. Jadi kan kalau sekarang ini ya, ini kan lagi marak banget kita dengar dengan istilah Key-Mart, gitu ya Mas ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah aplikasi Key-Mart ini solusi industri bisnis startup di era digital. Nah, begitu. Okay. Jadi untuk memberikan pemahaman juga nih ya kepada teman-teman yang nonton di channel YouTube Nande Atar Production ya, jangan lupa nanti di subscribe. Ya, ini kita nanti mau tanya-tanya yang paling awal dulu nih ya, yang paling awal dulu ya, merujuk ke judul nih Mas ya. Oke. Jadi sebetulnya apa sih pengertian dari startup itu sendiri? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat luar biasa guys. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Startup itu apa ya, mungkin bisnis startup ya kan, ini eranya startup, tapi banyak orang yang kurang paham tentang startup itu sendiri, Kak Uci. Benar. Jadi sesungguhnya startup adalah industri di era digital. Ya, jadi tapi sebelum merujuk ke sana, kita kasih paham dulu pengertian bisnis adalah tentang bagaimana cara membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Membantu masyarakat ya, untuk memenuhi kebutuhan dan ya, keinginannya. Itulah bisnis yang sesungguhnya. Oke. Karena di masyarakat itu ada berpikir bahwasanya bisnis itu jahat. Tidak. Bisnis itu tentang membantu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di era digital, ya, di era digital ini banyak orang mendengar kata-kata startup. Ya, jadi startup itu apa? Startup itu sesungguhnya adalah solusi digital, dengan kata lain. Walaupun definisinya banyak sekali orang menjelaskan di luar sana, tapi di sini kita akan sederhanakan bahwasanya industri startup adalah sama dengan solusi digital. Contoh Kak Uci. Nah, contohnya itu seperti orang dulu kalau butuh transport, maka cari ojek ke pangkalan. Iya, benar. Sampai di pangkalan, mereka tawar-menawar harga, kemudian tanpa jaminan keamanan mereka berangkat diantar sampai tujuan. Nah, ternyata di era sekarang itu orang nggak nyaman. Nah, maka hadirlah aplikasi ojek daring. Dengan aplikasi, mereka bisa order ojek datang ke tempat dengan biaya yang sudah disepakati. Tanpa lagi ribet tawar-menawar, dan di situ juga ada jaminan si pelanggan sampai kepada tujuan dengan selamat. Nah, itu contoh. Contoh yang kedua, Halodoc. Banyak orang dulu kepingin konsultasi tentang kesehatan, mereka harus ngantri dulu. Ngantri dulu ke rumah sakit, ngantri dulu ke klinik, butuh waktu dan butuh biaya. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Halodoc, ya, mereka bisa tanya jawab tentang kesehatannya melalui aplikasi tersebut tanpa harus takut ditutup-tutupi. Ada yang tanya jerawat nggak sembuh-sembuh, ada yang tanya penyakit kulit di daerah sensitif nggak sembuh-sembuh, ada yang ingin konsultasi dengan edini, ejakulasi dini, nah tentang keperkasaan. Nah, dengan aplikasi Halodoc sehingga banyak orang dengan nyaman mereka tanya jawab di situ. Dan para dokter kerjasama dengan beberapa perusahaan farmasi untuk bisa bertransaksi. Nah, seperti itu. Nah, terus belakangan mereka juga tanya bagaimana cara belanja kan. Nah, belanja itu kan sebetulnya butuh kenyamanan untuk bertransaksi. Nah, tapi masalahnya banyak orang nggak nyaman dengan
tawar-menawar. Iya. Benar nggak? Benar. Dan tidak ada jaminan kualitas produk, gitu nggak? Nah sekarang dengan belanja secara online, masyarakat sekarang sudah nyaman. Nah ini era startup. Ini era startup. Ya, jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh ada data penjualan. Ya, data penjualan dari bisnis startup. Kenapa? Maksud saya begini, Kak Uci. Kenapa bisnis startup ini layak untuk kita jalankan? Karena ternyata data menunjukkan, data penjualan dunia. Ya, saya ambil contoh 5 negara. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Indonesia sebagai barometer. Nah, di Tiongkok, kurun waktu 2013 sampai dengan 2016, itu omsetnya fantastik banget. Di 2013, Tiongkok sudah bisa cetak 2.500 triliun. Dan di 2016, itu 6.500 triliun. Dari 2.500 ke 6.500 triliun di Tiongkok. Sementara di Indonesia ya, kalau di Jepang itu sampai 1000-an triliun, di Korea Selatan sudah 400-an triliun, di India sudah 300-an triliun, sementara di Indonesia itu baru 25 triliun. 2013. Nah, di 2016 itu masuk angka 65 triliun. Diprediksi oleh pakar ekonomi di Indonesia bahwasanya omset startup atau omset digital itu akan naik di tahun 2020 berkisar sekitar 140 triliun. Ternyata 2018 sudah tercapai. Dan luar biasanya di tahun 2020 diprediksi 240 triliun. Itu udah tembus, Kak Uci. Berarti lebih cepat ya dari prediksi. Tembusnya 880 triliun. Bayangkan nanti di tahun 2030, itu nggak lama lagi, 9 tahun lagi, itu omset diprediksi bisa tembus di atas 3.000 triliun. Wah, seperti itu. Jadi startup itu adalah industri yang saat ini menjadi primadona untuk para pebisnis. Gitu dia. Primadona, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ini kita tadi udah tahu nih ya, udah mulai paham nih ya apa sih itu yang dimaksud dengan startup gitu ya. Kemudian saya mau tanya lagi nih, ya, yang ada kaitan khususnya nih Mas, ya. Oke. Nah, startupnya tadi sudah dijelasin kan sama Mas Amri. Nah, jadi kemudian aplikasi Key-Mart ini termasuk kan ke dalam industri startup. Ini maksudnya gimana nih? Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi tadi saya sebelum memberikan sebuah contoh bahwa saya ada beberapa perusahaan startup yang saat ini sudah menjadi fenomenal di Indonesia. Ya salah satunya apa? Tokopedia, Bukalapak, Oppo, Traveloka, dan yang sangat fenomenal adalah Gojek. Nah, industri ini sangat meningkat. Sekarang mereka sudah dilabeli perusahaan unicorn atau perusahaan dengan penghasilan 1 miliar US dollar dalam 1 tahun atau kurang lebih 14 triliun. Fantastik banget ini. Dan salah satunya Gojek sudah masuk ke level berikutnya, yaitu perusahaan Dekakon. Dengan penghasilan 10 miliar US dollar per tahun atau setara dengan 140 triliun per tahun. Ini fantastik banget, kan begitu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan aplikasi Key-Mart? Nah, ini pertanyaannya ya Kak Uci ya. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Jadi aplikasi Key-Mart ini adalah aplikasi sejenis seperti perusahaan-perusahaan startup yang sudah sukses sebelumnya. Seperti Gojek? Seperti Traveloka? Seperti OVO? Oh, jadi ini setara? Nah, setara. Nah, yang membuat kita ini sangat beruntung sekali ketika kita kelak akan menjalankan aplikasi Key-Mart ini, posisi kita itu bukan sebagai member, bukan sebagai reseller, tapi bisa menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa sejajar ini, walaupun kita secara personal gitu loh. Tapi jauh sebelum itu, saya akan jelaskan tentang keberhasilan suatu bisnis kalau mereka mampu mengumpulkan satu komunitas dari ragam jenis suku dan bangsa di dalam satu komunitas. Sehingga di dalamnya mereka bisa berbisnis gitu, dengan latar belakang apapun. Nah,
Kak Uci kan bisa lihat beberapa perusahaan startup itu rata-rata mereka mengumpulkan beberapa orang di dalamnya dan perusahaan untuk memasarkan produk-produknya. Atau gini deh, saya ambil kata contoh simpelnya aja. Kalau pernah dengar pasar ya? Ya. Kalau di Medan pajak namanya. Oke. Pajak. Ya, pasar Kampung Lalang, pasar Sukaramai, pasar Sentral, pasar MMTC, Pajak Melati. Nah, itu tempatnya berkumpul orang untuk bertransaksi. Iya. Orang yang menyediakan tempat dapat keuntungan retribusi. Orang yang menjaga kendaraan dapat retribusi parkir. Orang yang jual beli di sana dapat keuntungan. Nah, akhirnya orang selalu berpikir kalau mencari kebutuhan rumah tangga, pasti mereka akan pergi ke pasar-pasar tersebut. Nah, kalau di Kota Medan, di kota-kota lain juga demikian. Nah, sama halnya seperti ini. Nah, kelebihannya di startup aplikasi Kimat ini memungkinkan banyak orang, bukan hanya di satu daerah, tapi di seluruh Indonesia mencari kebutuhannya di aplikasi Kimat ini, Kak Uci. Wow. Nah, ini yang menarik. Maka dibilang tadi sama ya? Iya, sama, sejajar. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya sudah mulai ini ya, udah mulai jelas ya. Iya. Apa sih Kimat kan gitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian nih Mas ya, apa saja yang ditawarkan Kimat kepada masyarakat luas? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya, jadi ini kan industri. Iya. Industri berarti hal yang besar, bukan yang kecil-kecil gitu loh. Iya. Nah, perusahaan aplikasi Kimat ini mengajak masyarakat untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis yang posisinya sejajar dengan para CEO dan pendiri startup lainnya. Jadi sejajar gitu loh. Jadi artinya nanti kita ini sebagai pemiliknya. Bisa sebagai pemiliknya. Nah, jadi bukan hanya sebagai distributor. Bukan hanya sebagai distributor, Kak Uci. Karena sesungguhnya kalau Kak Uci mendirikan perusahaan startup, maka Kak Uci harus menyediakan banyak hal, mulai dari administrasi, produk, transportasi, warehouse, betul nggak? Modal segala macam, belum lagi tentang pemasaran, belum lagi ngatur karyawan, dan itu Kak Uci harus lakukan. Tapi dengan bekerja sama dengan perusahaan aplikasi Kimat tersebut, hal-hal yang berat-berat tadi Kak Uci nggak usah pikir lagi. Karena sudah di cover dengan perusahaan ini yang menjadi partner bisnis kita, gitu loh. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengembangkan organisasi bisnis ini. Nah, jadi kita akan bekerja sama dengan banyak orang untuk sama-sama menjalankan usaha ini. Nah, apa saja sih keuntungannya? Ya, kan seperti itu. Oke. Pada saat nanti Kak Uci bergabung dengan perusahaan aplikasi Kimat ini, Kak Uci akan dapatkan beberapa hak. Pertama, hak untuk memasarkan produk. Yang kedua, hak untuk menjalankan bisnisnya secara utuh. Nah, yang ketiga, Kak Uci punya hak untuk menjalankan sistemnya. Nah, ini yang menarik. Sistem. Nah, contoh misalnya begini, setiap item produk yang akan Kak Uci pasarkan melalui aplikasi Kimat ini, Kak Uci akan dapat keuntungan langsung 30-40%. Selain itu, Kak Uci akan mendapatkan profit komisi, profit sharing komisi 14 jenis bonus dari setiap item produk yang dijual secara personal maupun secara jaringan. Nah, ini yang personal dan jaringan. Nah, sekarang bagaimana kalkulasinya dengan aplikasi ini? Jadi kan begini Kak Uci, aplikasi ini memudahkan kita untuk mengcover kebutuhan para konsumen. Mungkin Kak Uci pernah menjual sesuatu kepada seorang konsumen, tapi kemudian konsumen tersebut tidak terfollow up kembali. Betul nggak? Lewat gitu aja ya. Gitu aja. Jadi ibaratnya konsumen lepas sudah begitu saja. Tidak ada satu sistem yang mengcover itu. Nah, dengan aplikasi Kimat ini, ke depan para konsumennya Kak Uci itu akan mendapatkan informasi banyak sekali dari operator Kimat, berupa informasi tentang produk terbaru, tentang promo-promo, sehingga para konsumennya Kak Uci itu akan terus diberikan informasi
Sehingga pada saat nanti mereka teringat akan kebutuhannya, mereka langsung bisa order KUC tanpa harus melibatkan KUC. Melalui aplikasi Kimat ini. Dia bisa lihat, dia bisa pilih produk-produk kebutuhannya. Nah, apa keuntungannya untuk KUC? Iya dong. Nah, pada saat mereka repeat order, KUC dapat keuntungan langsung, kan total keuntungan langsungnya 30%. 20% untuk KUC, yang 10% untuk operator Kimat. Karena di Kimat ini nanti kan ada promo, informasi untuk biaya tersebut. Benar. Nah, tapi sebagai pengusaha, KUC kan merasa beruntung sekali. Pastinya dong. Karena konsumen yang selama ini tidak terfollow up dengan adanya aplikasi, melalui notifikasi yang masuk ke handphone pelanggan-pelanggannya KUC, itu membuat mereka teringat untuk order kembali. Iya. Nah, KUC nggak ribet, berarti tanpa harus saya yang mengerjakan. Iya. KUC hanya lakukan transaksi sekali, seumur hidup di follow oleh aplikasi. Cerdas banget ya. Dan keuntungannya untuk KUC gitu loh. Nah, ini yang menarik gitu kan. Nah, tapi di balik itu ada hal yang sangat luar biasa sesungguhnya yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Dengan fasilitas yang sangat luar biasa tersebut. Nah, seperti itu dia KUC. Nah, jadi sebagai seorang startup, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mengajak banyak orang untuk menjalankan bisnis ini, KUC. Mengajak banyak orang untuk menjalankan bisnis ini. Ya. Kenapa? Karena saya akan memiliki jaringan yang besar. Karena orang-orang sukses rata-rata pemilik jaringan, KUC. Nah, seperti jadi orientasi saya itu kalau kata orang begini KUC, dalam membangun bisnis startup ini, orang itu bilang begini, kalau ada yang berpendapat 80% saya akan bisnis to konsumen, cari konsumen, 20% bisnis to bisnis, dan ada yang dibalik, 80% saya bisnis to bisnis, nah yang 20% lagi bisnis to konsumen. Tapi kalau saya berbeda, KUC. Ini personal ya, KUC ya. Kalau saya pribadi 95% business to business. Business to business. 5%-nya baru business to konsumen. Itu pun terdiri dari 5 golongan. Saya akan jual produk ini kepada diri saya sendiri. Saya akan jual produk ini kepada keluarga saya. Saya akan jual produk ini kepada kerabat saya. Dan sebagian produk ini akan juga untuk tim saya. Kan nanti tim saya sering datang berkunjung sama saya. Saya akan berikan suplemen ke mereka, kopi ke apa segala macam. Dan selebihnya yang kelima ini yang terpenting KUC. Ya, produk ini juga butuh disedekahkan. Nah, seperti itu. Karena memang tadi Kimat ini kan menawarkan peluang bisnis to bisnis, juga bisnis to konsumen. Jadi mah sah-sah aja ya. Bebas aja ya. Kembali lagi ke personalnya. Mau presentasinya seberapa besar? Karena hasil terbesar dari bisnis ini adalah bukan dari penjualan pribadi KUC, tapi dari penjualan network, jaringan. Semakin besar jaringan bisnis kita, semakin besar omset yang akan dihasilkan. Nah, walaupun profitnya itu ya grafiknya dari mulai 2% sampai dengan 12%. Nah, contoh gini KUC, kalau untuk orang pemula itu angka profitnya dari jaringan itu 12%, tinggi KUC. Contoh di aplikasi Kimat ini ada istilahnya 2 point dynamic fund. 2 point dynamic fund itu sama dengan omset 18 juta. Nah, setara dengan 18 juta dalam omset. Rupiah ya? Dalam rupiah ya. Nah, itu bonusnya bisa keluar 2,2 juta. Dengan omset segitu. Dengan omset 18 juta, penghasilan 2,2 juta. Di luar keuntungan langsung pasti. Di luar keuntungan langsung. Nah, itu saja itu kan sekitar 12%. Tapi seiring dengan pertumbuhan jaringan bisnisnya KUC ke depan, itu nanti contoh misalnya begini, omsetnya KUC itu kurang lebih 150.000 BV atau setara dengan 1 miliar. Nah, kalau dikali 3%, berapa bonusnya KUC? 30 juta. Nah, mungkin omsetnya makin gede lagi. Contoh misalnya 7 miliar. Omset KUC 7 miliar. Nah, mungkin profit sharingnya menurun jadi 2,5%. Tapi kalau dilihat angkanya kurang lebih 200 juta. 200 juta. Itu luar biasa sekali. Dan ada lagi nih, Mas, saya mau tanya juga nih ya, mewakili
Jadi bukan hanya mewakili teman-teman, tapi ini juga untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, nah saya ada dengar juga kemarin itu dana affiliate. Oke. Jadi saya mau tanya ke Mas Amri, ini dana affiliate ini maksudnya bagaimana dan diperuntukkan kepada siapa? Nah, gitu. ini guys, ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Apa itu dana affiliate? Ini dana segar, ini dana harapan, ini yang membuat kelak kebangkitan yang sangat luar biasa. Ya, dengan new method, ya, dengan new hope, ya, dengan satu harapan yang sangat luar biasa. Dan ini ada dana affiliate. Ini harus saya jelaskan. Jadi begini Kak Uci, semua orang ketika keluar rumah berharap pulang bawa sesuatu, bawa uang lah, gitu ya, namanya bisnis ya, namanya banyak kebutuhan, betul. Iya. Dapur mah harus ngebul, gitu ya. Selama ini setiap para distributor Kimart, ketika dia mempresentasikan untuk mengajak kerjasama, ketika ada yang join, itu mereka belum dapat apa-apa sampai distributor tersebut menghasilkan omset. Tapi kali ini Kak Uci, ini berbeda. Perbedaannya? Nah, perbedaannya begini. Setiap distributor yang keluar untuk mempresentasikan, mengajak orang berpartner untuk di aplikasi Kimart tersebut, pada saat mereka join paket bisnis, maka orang yang menjadi sponsornya akan mendapatkan namanya dana affiliate. Dana affiliate. Nah, kalau dirupiahkan kurang lebih ya Kak Uci, ini tergantung dari paket yang di-join orang baru tersebut. Berarti ada beberapa paket nanti. Iya, ada beberapa paket. Ada beberapa pilihan. Jadi rata-rata kurang lebih 200.000. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini menarik, dana affiliate ini. Sehingga setiap doa dari pasangannya ketika mereka berpamitan kepada keluarganya untuk presentasi, itu pulang kan dapat hasil yang luar biasa. Ini harapan luar biasa. Gitu. Ini yang menarik Kak Uci. Nah, itu dia dana affiliate, ya. Nah, dana affiliate ya, yang tadi juga udah tanya-tanya ya melalui WhatsApp. Ya, khususnya tim Mak Kece, tadi ada beberapa yang masuk. Dana affiliate itu apa Mak? Katanya ya. Jadi saya masih tahan dulu tadi, karena memang kan belum dapat jawabannya, kan seperti itu. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa putar di channel YouTube ini. Nah, terus kemudian nih Mas ya, bagaimana cara membangun bisnis startup dengan aplikasi Kimart ini sendiri? Gimana tadi? Bagaimana cara membangun bisnis startup ya dengan aplikasi Kimart ini sendiri? Ini pertanyaan yang paling penting. Setelah Anda mendapat penjelasan dari yang pertama, startup itu apa, Kimart itu apa, terus apa saja hak-haknya, kemudian dana affiliate itu apa, lantas bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Sederhana. Ini yang menarik. Perusahaan startup aplikasi Kimart ini telah menyediakan yang namanya bootcamp. Bootcamp ini sejenis pelatihan, pendidikan, karena pada saat join paket nanti Kak Uci, selain mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan pilihan mereka, mereka akan juga dapatkan e-book, petunjuk bagaimana cara menjalankan usaha ini, plus dapat training. Di mana mereka akan dilatih bagaimana cara menjalankan bisnis ini sampai berhasil. Training ini dalam bentuk digital? online. Online. Ya. Mungkin Zoom meeting gitu ya. Kemudian nanti ada WhatsApp group atau Telegram. Berarti tetap ada pendampingan dari basic dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang terpenting lagi Kak Uci. Setiap para distributor startup sebagai pebisnis startup, mereka harus mempersiapkan mindset bahwasanya mereka di bisnis ini bukan untuk menjadi penjual. Tapi menjadi pebisnis. Digitalpreneur. Jadi jangan salah persepsi. Ya, bukan kalau Anda ingin menjual sebanyak-banyak secara personal nggak salah. Tapi kenapa nggak ajak banyak orang untuk menjual banyak-banyak? Dengan cara yang sederhana ini. Itu kan sah-sah aja ya? Sah-sah saja Anda seperti itu. Apalagi kan dengan sistem bagi hasil yang sangat luar biasa. Plus kalau kita lihat omset pribadi bulanan kita itu kan cukup rendah. 400 BV saja. Atau sekitar omset 2,6 juta sampai dengan 3 juta per bulan. Itu sederhana banget. Jadi kalau cerita 400 BV itu
Ini nggak nyampe 4 ya? Nggak nyampe 4. Yang saya pakai ini nggak nyampe jadi 4 ya? Bagaimana solusi 400 BP bulanannya ini kan juga perlu mereka tahu, teman-teman tahu kan. Nah, sesungguhnya orientasi kita pada saat kita mempresentasikan bisnis ini, kita kan berdasarkan listing ya, daftar nama, teman, keluarga, ya orang-orang yang kita anggap ini pebisnis, cari orang-orang terbaik gitu loh, gitu ya, ya cari orang terbaik gitu loh, ya. Nah, orang-orang terbaik ini ada di sekitar kita gitu. Pasti ada. Pasti ada. Nah, Kak Uci bisa buat pilihan, ya, menawarkan bisnis ini dengan cara yang biasa-biasa saja, atau menawarkan bisnis ini dengan cara totalitas. Nah, kalau yang biasa-biasa mungkin ajak mereka download aplikasi Kimat, nanti dapat uang tambahan, betul nggak? Nah, nanti awalnya kecil dulu, nanti lama-lama besar jadi bukit, betul nggak? Tapi kalau saya pribadi secara pebisnis, saya akan tawarkan langsung di awal yang total. Profesional ya. Profesional. Karena capeknya juga sama waktu yang dibuang juga amatiran. Saya ajak mereka untuk berpikir seperti Nadiem Makarim, Tanu Wijaya, pemilik Tokopedia, pemilik Gojek, pemilik Bukalapak. Saya mau ajak mereka seperti itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di belakang mereka, orang-orang yang mereka cintai itu nggak kelamaan nunggu kesuksesannya. Karena ini potensinya harus cepat, Kak Uci. Gitu. Ini harus cepat gitu loh. Jadi orientasinya mereka undang, daftar nama mereka ajak untuk berbisnis. Kalaupun mereka menolak, maka langkah yang terakhir mereka akan mendownload aplikasi Kimat sebagai VVIP konsumen. Itu langkah terakhir. Dan walaupun konsumen tetap VVIP loh ya. VVIP, kenapa VVIP, Kak Uci? Pertama, mereka bisa belanja langsung. Betul nggak? Terus mereka dapat produk jaminan berkualitas. Mereka juga dapat promo. Mereka dapat poin. Dan mereka bisa juga menghasilkan uang. Lo tahu Kak Uci caranya? Tahu nggak caranya? Belum tahu. Begini Kak Uci. Ini makin menarik. Jadi aplikasi Kimat ini ketika dia belum tertarik untuk join tapi sudah download aplikasi VVIP konsumen Kimat, dia juga bisa kenalkan sama temennya. Contoh gini deh Mas, gini ya contoh gini. Mas Amri ini punya aplikasi Kimat. Nah, mau ditawarkan lah ini ke saya, Saya orang baru nih. Ya, kemudian saya download. Oke. Nah, pada saat download, nanti Kak Uci itu kan diminta 2. Informasi pribadi, handphone atau email. Handphone deh. Handphone boleh masuk. Baru masukkan kode referral. Kode referralnya itu? Kode referralnya punya saya. Nah, kalau punya saya kode referralnya Amboro 89. Amboro 89. Jadi itu kita masukkan kodenya langsung register. Berarti kan sudah terdaftar sebagai VVIP konsumen, bukan sebagai distributor. Karena tadi kan awalnya nggak tertarik, betul nggak? Nah, tapi perusahaan startup aplikasi Kimat ini memberi kesempatan juga buat orang yang tidak join di aplikasi tersebut, tapi download aplikasinya, bisa dia kenalkan kepada temennya, familinya. Dengan cara yang sama. Ya, dia juga punya kode referral nanti di sini. Punya. Ya, nomor handphonenya juga nomor handphonenya sesuai registrasinya sama tadi. Jadi contohnya gini nih. Saya tadi masuk dengan kode referralnya Mas Amri nih. Saya misalnya lihat lah ya. Pada saat Kak Uci join, Kak Uci juga ada kode referral sendiri. Jadi ketika contoh nih, saya belanjalah satu produk yang saya order sendiri tanpa sepengetahuannya Mas Amri gitu ya. Saya sudah bisa kan? Saya sudah bisa ya. Belanja. Nah, kemudian dari produk yang saya belanjakan ini, saya gunakan, saya ngerasa enak nih. Saya ceritalah nih ke keluarga saya. Ya kan? Kan sekarang mah ribet lah ya kalau kita misalnya harus ceritakan ABC. Karena orang rata-rata kan kalau misalnya kita ceritakan tentang bisnis, ya gitu ya. Jadi kan misalnya ketika si keluarga atau kerabat saya, caranya adalah hanya saya ajak mereka untuk download. Nanti kode referralnya adalah dengan menggunakan kode referral saya walaupun saya belum join, bisa? Bisa. Nah, pada saat nanti mereka transaksi, keuntungan langsung masuk ke Kak Uci. Ke saya?
tapi poin bisnis masuk ke saya. Oke, adil dong. Adil dong. Saya nggak distributor ya. Iya. Oke, iya. Tapi saran saya Kak Uci harus daftar. Iya, saya sih sudah, Mas. Oh sudah, oh gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang memang saya belum pahami. Iya. Jadi konsepnya sederhana begitu. Jadi Kak Uci buat listing dulu, daftar nama, presentasikan bisnis startup aplikasi ini. Kalaupun mereka menolak, mereka menjadi VVIP konsumen. Iya. Dan jadi yang penting pada saat kita bergabung ya di usaha ini gitu ya. Sebetulnya itu kan nggak harus ada ketakutan bahwa wah nanti saya ketika join gitu ya, kan banyak ketakutannya itu biasanya gini, wah nanti ketika saya join saya nggak ngerti apa-apa, masa iya sih cuman aplikasi yang dampingin saya gitu. Jadi sebetulnya dalam bisnis ini selain aplikasi ada nggak sih apa namanya ya istilahnya mentor bisnis nih Mas yang ngedampingin kita? Ada dua cara orang bergabung. Dikenalkan secara langsung atau mereka mendapatkan dari media sosial. Iya. Baik itu dari iklan maupun dari status temennya. Nah, secara otomatis mereka ini akan mendapatkan pendampingan bagi yang jadi distributor. Oke. Kan begitu? Nah, kalau dia menjadi konsumen kan semuanya sudah ada di aplikasi tersebut. Tapi untuk menjadi seorang distributor, maka mereka akan mendapatkan pendampingan. Karena pastinya mereka ada sponsor dong. Iya, benar. Nah, sponsor inilah yang akan memberi petunjuk bagaimana cara menjalankan usaha ini. Nah, tapi kembali lagi Kak Uci. Kesuksesan seseorang itu bukan terletak pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri, kemauannya sendiri, seperti itu. Nah, gitu, sahabat Nandeatar ya. Nah, terakhir nih, Mas ya, kami bagi dong closing statement nih dari Mas Amboro ya. Tapi sebelumnya ya, saya mau tuangin dulu ya. Ini minuman yang paling fenomenal. Wah, ini saya dari tadi udah nunggu-nunggu ini. Dan ini sesungguhnya ya Mas ya, Masya Allah ini dari saya gadis dulu, zaman-zaman gadis ya. Emak saya udah kasih saya ini loh. Jadi ini namanya klorofil. Nah, ini sangat tinggi nih nutrisinya. Jadi satu sloki ya, slokinya seperti ini. Saya langsung kasih. Jadi insya Allah tamu-tamu VIP saya akan suguhkan dengan yang namanya satu sloki klorofil. Jadi kalau satu sloki ini nutrisinya setara dengan 1 kilogram sayuran. Nah, ini Kak Uci sebetulnya produk favorit di aplikasi Kimat. Ya, kenapa? Karena sekarang kita lihat Kak Uci, ada 3 hal yang menjadi momok masyarakat. Yang pertama, masa pandemi. Iya, benar. Masa pandemi, orang membutuhkan produk-produk suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Klorofil jawabannya. Yang kedua, kalau dulu kita lihat di berita, orang ditangkap tentang narkoba itu masih kecil-kecil. Nah, sekarang udah tontonan. Artinya Pak, kita harus waspada. Bertonton maksudnya. Bertonton. Bukan tontonan. Bertonton. Nah, jadi solusinya? Artinya Pak, narkoba itu ternyata sudah menyebar di mana-mana. Jadi solusinya kita nggak hanya bisa berdasarkan petugas keamanan, tapi kita juga harus lindungi keluarga kita dengan cara apa? Sediakan 1 botol klorofil di dalam kulkas mereka masing-masing. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga adalah gizi buruk. Jajanan banyak, makanan banyak, mengenyangkan tapi tidak mencukupi kandungan gizi di dalam tubuh seseorang. Nah, terus bagaimana cara mengcovernya? Sekali lagi, klorofil jawabannya. Oke, kalau kayak gitu kita yuk tos klorofil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, seger banget. Seger banget ya. Alhamdulillah. Dan ini nggak ada rasa, tapi kaya manfaat. Wis, mantap ya. Tapi kalau setelah dikonsumsi jadi kaya akan rasa. Amin. Seperti rasa di sore hari ini. Ya. Mas Amri, thank you so much ya untuk sharing-sharing bincang-bincangnya di sore hari ini ya. Jangan kapok. Insya Allah nanti
kita undang kembali ya, kita ngobrol dengan topik yang lain yang insya Allah lebih bermanfaat untuk teman-teman Nande Atar di rumah. Ya. So guys, jangan lupa aplikasinya di-download. Caranya masuk ke Play Store, kemudian download aplikasi Key-Mart, masukkan kode referral Nande Atar 89. Oke, semoga tayangan sore ini bermanfaat, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan gundah gulana kamu semua ya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.